Mbak Ana. Semoga semuanya teman-teman dalam keadaan sehat, teman-teman dalam keadaan bahagia gitu kan. Ya, masih di awal bulan harusnya bahagia sih. Kecuali kalau yang udah habis duitnya ya dinikmatin aja. Nah, anyway, sore hari ini saya Andre Herrera atau biasa dikenal dengan MC Keliling kalau teman-teman follow di Instagram dan lain sebagainya, itu @MC Keliling. Jadi sore hari ini saya akan sedikit sharing ke teman-teman tentang yang namanya konten marketing gitu. Nah, boleh tahu dong diketik di kolom chat dong teman-teman. Di sini teman-teman background-nya apa sih? Siapa yang mahasiswa mungkin ada? Kalau ada mahasiswa boleh di absen dulu teman-teman mahasiswa, atau teman-teman punya usaha mungkin boleh silahkan diketik aja sama asalnya teman-teman dari mana aja nih, karena kalau ngomongin soal digital kita nggak pernah bisa membatasi nih teman-teman hanya di Semarang aja mungkin atau di Jakarta aja atau di mana. Boleh silahkan ya absen dulu teman-teman di bagian chat, diketik teman-teman asalnya dari mana, terus background teman-teman ini apa, ini mahasiswa atau UMKM dan lain sebagainya, boleh ya. Oke, saya izin share screen teman-teman. Ini coba, apakah sudah bisa? Oh, ada content writer dari Kudus. Nice, 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 nice. Wait a minute. Oke, saya full screen. Udah muncul ya teman-teman di sini? Udah munculkah? Boleh Sudah. dikasih. Oke, sudah muncul. Baik. Nah, sebelum saya mulai, saya sedikit menjelaskan juga teman-teman, karena saya di sini part of Edura juga, part of Tech Area. Jadi teman-teman di pesantren digital marketing ini adalah event, sebenarnya event tahunan kita. Setiap Ramadan kita selalu akan bikin sharing-sharing dan lain sebagainya dari Edura. Nah, untuk kali ini kita hanya mengambil 3 subjek teman-teman, yaitu ada content marketing, ada copywriting, dan ada website develop. Nah, ini kamera saya mati. Website development. Nah, itu. Untuk hari ini saya Andre bakal ngasih tahu teman-teman atau sharing ke teman-teman tentang content marketing, karena besok copywriting ada jatahnya sendiri Mas Haji, dan untuk yang website development itu nanti ada Mas Rozik Bahtiar yang bakal kasih materi gitu. Oke, kita masuk ke content marketing ya. Saya mau tahu dong di sini teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu content marketing? Kok nggak bisa jalan ininya? Teman-teman pernah dengar nggak konten marketing itu apa? Coba ditulis dong di kolom chat. Ada yang sudah pernah dengar apa itu? Sering bang, mantap. Apa itu bang? Kalau boleh tahu, oh, bang kayak berasa tukang bakso saya ini. Sering bang, oke. Apa ya? Ada yang tahu nggak konten marketing itu apa? Secara singkatnya aja deh mungkin. Apa sih konten marketing kalau yang udah sering dengar gitu? Konten untuk memasarkan suatu brand atau merek. Nice. Terus, apalagi kira-kira konten marketing? Pemasaran produk dengan metode lewat media informasi. Oke, boleh. Apalagi konten yang dibuat untuk tujuan memasarkan produk. Wah, cakep. Oke. Ini rata-rata sudah sedikit banyaknya paham lah ya. Kalau menurut saya konten marketing itu adalah pemasaran konten via platform digital. Wah, luar biasa. Ya, jadi saya nggak akan terlalu susah nih tampaknya untuk memberikan materi kali ini, karena basically teman-teman sudah sedikit banyak tahu tentang konten marketing ya. Dan nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah teman-teman. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah maksudnya ya. Jadi apapun yang teman-teman tadi sampaikan itu kurang lebihnya seperti itu gitu. Nah, sebenarnya konten marketing itu adalah sebuah strategi teman-teman, strategi marketing yang dilakukan dengan cara merencanakan, membuat, dan mendistribusikan. Jadi ingat ya, 3 hal ini ya teman-teman. Merencanakan, membuat, dan mendistribusikan. Nah, ini adalah bagian penting dari sebuah konten marketing. Apa yang direncanakan, apa yang dibuat, dan apa yang didistribusikan, yaitu adalah konten pastinya. Kayak gitu. Nah, konten yang punya value itu konten yang relevan dan konten yang juga bisa konsisten. Nah, sekali lagi ya, konten marketing itu apa? Jadi sebuah strategi marketing dalam hal merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten. Konten yang seperti apa sih, Kak? Konten yang punya value, konten yang relevan, dan konten yang bisa konsisten untuk menarik perhatian audiens atau customer yang dituju. Misalnya nih kalau teman-teman, kan saya nggak punya usaha, Mas, Kak, saya kan nggak punya usaha, jadi saya nggak punya customer. Nah, ini bisa dipakai untuk personal branding, jadi nggak usah bingung teman-teman. Jadi nggak harus teman-teman punya usaha, tapi konten marketing pun bisa dipakai untuk penguatan personal branding gitu. Oke, kita lanjut selanjutnya.
Nah, sekarang kalau udah tahu konten marketing apa, dari tadi saya nyebut konten itu apa? Nah, coba silahkan diketik teman-teman. Jangan lupa ya, nanti kita akan bagiin juga saldo e-wallet teman-teman yang berinteraktif di sini. Jadi manfaatkan kesempatan-kesempatan seperti ini supaya nanti akan dilirik sama hostnya, akan dibagi untuk saldo e-wallet sama hostnya. Yuk, konten apa menurut teman-teman? Silahkan diketik. Konten kalau biasanya posting-posting di Instagram, posting konten dong. Nah, konten itu apa kira-kira? Informasi yang mau disampaikan dalam bentuk konteks. Konten itu karya digital. Oke, cakep. Ada lagi yang mau kasih masukan atau kasih gambaran konten? Konten itu apa kira-kira? Coba tolong adminnya jangan nge-DM saya jadi terdistract ini. Apa konten? Ada lagi? Boleh kalau nanti ada lagi silahkan teman-teman cantumin aja di situ konten itu apa. Tapi sebenarnya konten adalah ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Konten itu adalah sebuah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Jadi semua informasi yang posting, dipublish melalui media atau produk elektronik itu adalah konten ya. Sekali lagi konten itu adalah informasi yang disediakan melalui media atau produk elektronik. Nah, pertanyaannya sekarang kalau sudah tahu konten marketing apa, sudah tahu konten apa, why? Kenapa sih harus konten marketing? Nah, ini kan dari tadi mungkin teman-teman dia bilang, kenapa sih Mas Andre nanyain terus tentang konten marketing selain emang ini materinya konten marketing ya, maksudnya kenapa sih harus konten marketing gitu loh, pentingnya tuh apa? Nah, ini saya akan kasih tahu nih, sekali lagi saya disclaimer ya, ini buat teman-teman yang nggak punya usaha pun atau yang nggak punya produk atau brand pun nggak apa-apa, karena teman-teman bisa menggunakan ini sebagai personal branding gitu. Jadi nggak ada masalah gitu, teman-teman masih bisa mengaplikasikannya nanti. Nah, sekarang kenapa harus konten marketing? Kita coba lihat ya. Yang pertama, karena ini bisa sebagai media edukasi. Untuk media edukasi potensial buyer, nih teman-teman kalau yang punya usaha atau calon customer tentang produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Nah, ini media edukasinya bisa menggunakan konten marketing. Jadi nggak perlu heboh-heboh lagi pasang baliho mungkin yang zaman dulu banget di pinggir jalan kayak gitu. Tapi sekarang dengan konten marketing teman-teman bisa tuh mengedukasi mereka-mereka yang potensial gitu yang akan beli produk atau jasa teman-teman gitu. Nah, gimana caranya produk atau jasa itu bisa menyelesaikan permasalahan mereka itu teredukasi dengan yang namanya konten marketing. Clear ya teman-teman untuk yang pertama ya poin ini ya sebagai media edukasi gitu. Kemudian yang kedua apa? Kenapa harus konten marketing? Yaitu karena konten marketing bisa membangun relationship. Relationship antar siapa nih Mas? Itu pertanyaannya ya. Relationship antara customer dan teman-teman gitu dan produknya gitu. Produk dan customernya bertemu. Nah, ini bisa dijalin, dijalin. Bisa dibentuk dengan konten marketing gitu untuk bisa menambah rasa loyal mereka gitu. Mereka jadi tambah suka lagi pakai produk kita, mereka tambah suka lagi dengan konten-konten kita, konten-konten personal branding kita gitu. Kalau misalnya teman-teman suka posting foto-foto traveling misalnya, itu jadi pada suka pada akhirnya, makin loyal lagi, makin teman-teman ngeluarin merchandise apapun nanti bakal dibeli. Nah, itu contohnya supaya makin loyal nantinya gitu, teman-teman ya. Yang kedua adalah membangun relationship. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan penjualan. Nah, ini part yang penting juga nih buat teman-teman yang punya usaha gitu. Setelah kita mengerti, setelah orang-orang mengerti maksud saya tentang produk teman-teman, jasa teman-teman. Nah, orang itu jadi percaya gitu pada akhirnya. Oh, ternyata ini bisa menyelesaikan masalahku nih. Oh, ternyata brand ini bisa menyelesaikan kendala yang kemarin aku hadapin gitu. Nah, kemudian mereka akan membeli pada akhirnya. Nah, itu funnelingnya akan seperti itu. Jadi mereka tahu, mereka percaya, dan kemudian mereka akan membeli gitu. Dan terakhir mungkin mereka akan loyal dengan kita gitu. Apapun yang kita lakukan, bahkan mereka bisa jadi senjata marketing kita gitu. Dalam artian ya udah kita nggak perlu capek-capek lagi ngeluarin ads mungkin dan sebagainya karena orang-orang yang loyal ini dengan sendirinya dengan ikhlasnya itu akan membantu kita untuk mempromosikan produk kita kayak gitu. Atau kalau teman-teman nggak punya produk mempromosikan teman-teman gitu. Kemarin aku lihat nih si ini fotonya bagus-bagus loh. Kamu bisa coba tuh pakai jasanya dia. Nah, yang kayak gitu itu part of content marketing pada akhirnya. Kenapa? Makanya kita harus pakai yang namanya content marketing. Itu. Nah, kemudian yang saya mau kasih tahu juga ke teman-teman di sini adalah jenis-jenis konten marketing gitu. Jenis-jenis konten marketing. Kalau yang teman-teman pernah tahu mungkin yang namanya infografik
ya. Teman-teman tahu infografik yang biasanya data-data yang disampaikan dalam bentuk grafis gitu. Nah, itu adalah bagian dari yang namanya content marketing gitu. Karena mereka bisa mengeducate lewat grafis-grafis yang disusun sehingga info itu tersampaikan. Itu adalah infografik konten. Ini jenis content marketing juga. Kemudian yang kedua adalah blog content marketing gitu. Kalau teman-teman suka ngeblog, ada yang di sini masih ngeblog nggak? Teman-teman masih suka blog, masih suka nulis mungkin gitu? Saya ada, oke. Nah, mungkin besok tuh kalau suka nulis bisa join kelas yang besok karena Mas Aji bakal kasih tahu tuh copywriting. Nah, Sahara Sakinah, aku Kak. Wah, banyak ya sini penulis-penulis handal kayaknya nih ya. Oke, nah ini bagian juga dari yang namanya content marketing gitu, blog gitu. Nah, teman-teman kalau biasanya nulis nggak tahu kalau di blog tuh nulisnya apa sih? Kalau zaman dulu kan kadang ada yang keseharian gitu atau informasi. Kalau kalau Mas Aji setahu saya besok bakal ngisi, dia sering juga untuk review-review tempat gitu, misalnya hotel, restoran dan lain sebagainya ditaruh di blog gitu pariwisata. Nah, itu ada jenis-jenisnya sendiri gitu tergantung tujuannya mau kemana gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah podcast. Nah, di sini teman-teman ada yang bikin podcast nggak? Kalau boleh tahu, ada nggak? Ada yang punya podcast nggak? Karena sekarang ini podcast itu gampang banget gitu. Sebenarnya podcast tuh back in the day itu teman-teman podcast itu udah dari tahun berapa ya? Waktu saya masih nggak usah nyebut umur ya, jadi kelihatan tua ya. Nggak jadi deh, waktu saya masih muda gitu. Nggak jadi, itu udah lama banget. Cuman sekarang kenapa semakin banyak podcast? Karena itu digampangkan sekarang teman-teman podcast itu digampangkan tuh bukan berarti ya yang negatif ya, maksudnya digampangkan tuh semua dimudahkan gitu. Kalau dulu podcast itu harus bayar teman-teman gitu. Podcast itu harus bayar dulu gitu. Ada berapa dolar supaya kita bisa terupload atau terdistribusikan, dipublish. Nah, kalau sekarang itu kan kita tinggal pakai Anchor, itu bisa terdistribusikan ke Spotify mungkin atau ke apa namanya Apple Podcast. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Itu bisa. Oh, ini udah ada yang pernah bikin tapi belum dipublish loh. Kenapa kok belum dipublish? Kita juga belum dipublish sebenarnya. Kita udah bikin tapi belum dipublish sama. Nah, ini bagian dari yang namanya content marketing podcast gitu. Kemudian adalah video konten marketing. Nah, ini sama nih buat teman-teman yang suka bikin video. Video itu bahkan akhir-akhir ini gitu, video itu salah satu yang trafficnya bisa tinggi kalau teman-teman bikin konten marketing gitu. Daripada mungkin teman-teman menggunakan foto gitu. Karena video itu orang bisa apa namanya, bisa dapat audio visualnya gitu. Jadi audionya dapat, visualnya dapat, sehingga memang algoritma itu memancing untuk orang-orang lebih suka dengan video pada akhirnya gitu. Nah, ini beruntung kalau teman-teman bisa edit video gitu. Nah, kemudian apalagi kira-kira, dan yang kelima itu adalah sosial media konten gitu. Nah, apapun yang ada di sosial media, konten-konten yang teman-teman bikin, nah itu biasanya kalau memang tujuannya ingin mengarah ke penjualan mungkin atau ingin mengarah ke personal branding dan lain sebagainya, biasanya orang-orang tuh menggunakan yang namanya sosial media konten kayak gitu. Nah, sebelum saya lanjutin, saya ingin tahu dong teman-teman di sini kita santai-santai aja ya ini ya, nggak harus yang apa namanya, nggak harus yang kaku banget kayak kuliah nggak. Saya mau tahu dong open mic boleh di sini teman-teman yang punya usaha siapa aja? Open mic boleh atau mau di chat boleh? Yang punya usaha ada, saya ingin tahu dong supaya saya bisa kasih teman-teman gambaran. Siapa ini yang mau ngobrol? Alam Bintang kayaknya. Atau siapa? Yang punya usaha ada? Coba Saya boleh? Kak Andre. Boleh, ini siapa cerita. nih? Boleh Saya silakan. fiskal. Oke, silakan Ya, Mas. Gimana? Usahanya apa? oke. Kalau sekarang salah satu usaha saya itu Halo? penerbitan. Halo, Oh, kedengeran? ya. Tadi hilang Mas. Gimana usahanya Oh apa? iya, usaha saya salah satunya itu penerbitan buku Kak Andre. Jadi Wow. penerbitan buku di target marketnya kebetulan memang anak-anak muda milenial gitu yang pengen nyetak buku, terbit buku tapi nggak perlu cetak banyak-banyak gitu. Target market gitu Kak Andre. Gimana Mas terbit buku tapi nggak perlu cetak banyak-banyak? Ya karena anak muda yang mau nyetak itu dalam salah satu pandangan tim pendiri kami ya harus cetak banyak gitu, kayak terbit di Kompas, terbit di Oh, Gramedia gitu. Nah, kami I memfasilitasi see. biar Ya, bisa ya. terbit tapi tetap cetaknya dikit gitu. Wow, ini Misal sebenarnya mau nambah bisa.
Menarik berarti ya Mas ya. Maksudnya apa kolamnya ini kolam yang benar-benar mengakomodir teman-teman yang memang punya ide, biasa nulis, pingin punya buku, cuman nggak mau gitu kalau banyak-banyak dulu. Berarti bisa difasilitasi ya Mas ya, yang kayak gitu ya. Bisa di penerbitan kami bisa Wow. Kak Andri. Selama ini kalau ngomongin soal konten, mainnya di mana aja Mas posting kontennya ini, bikin kontennya? Kalau konten sejauh ini kami masih fokus di Instagram karena Oke. apa emang marketnya salah satunya di situ. Terus Hmm. belum karena masih buta juga di penerbit di media lain. Terus ada juga di kami main di grup Facebook Kak Andre. Jadi Wow. komunitas-komunitas penulis gitu kita susupi bahasa Nah, kasarnya. Nah, terus ah. kita kasih tahu kita ada jasa ini loh, kita fasilitasi ini loh. Terus Oke. sedikit-sedikit kita berikan tips tips sedikit nulis tuh kayak Hmm, gimana. hmm, Terus hmm, ya hmm. gitulah Kak. Nih, tampaknya Mas Fiskal akan dapat satu klien, Mas. Ini ada Mas Maulana nih. Kayaknya saya tertarik buat pesen. Tuh, Mas, jangan lupa Waduh, dibagi kita ya, Mas ya, nanti biaya-biaya promosinya di sini gitu. siap ada harga khusus lah buat peserta ini. Tenang. Tuh, ada harga khusus yang mau pesen buku, mau bikin buku bisa langsung tuh ya. Oke, terima kasih Mas Fiskal udah sharing. Oke, ada lagi nggak? Oh, ini boleh nih. Ahmad Zaini, boleh open mic nggak? Usahanya apa nih? Seasonal, Ramadan Adventure Kit. Boleh ceritain nggak, Mas Ahmad Zaini? Open mic-nya dong. Mana? Mas Ahmad Zaini? Apakah bisa open mic? Jadi katanya ini usahanya, Saya terdengar Kak. gimana Mas? Boleh? Sorry, soalnya hujan jadinya nggak terlalu kedengaran ya. Oh iya, masih kedengeran dikit-dikit gak apa-apa. Boleh diceritain mungkin singkatnya gimana Mas usahanya? Oke, jadi kalau yang Ramadan Adventure itu sifatnya itu targetnya muslim milenial ya Kak. Jadi kita Oke. ngejual produk, sebenarnya nggak ngejual, ngebagiin aja sih Hmm. produk-produk kayak Ramadan Planner book gitu. Jadi tuntunan untuk orang bisa hari Oke. ini tuh harus ngapain aja di selama Ramadan gitu biar Hmm. apa ya Ramadannya itu semakin berkah. Kalau untuk Hmm. usahanya itu Flora Eco Print hijab itu berupa hijab eco print yang Hmm. dibuat dengan teknik alami seperti itu Kak. Dan Oke. customernya sudah lumayan banyak. Kalau selama ini berarti menggunakan apa nih untuk promonya? Masih sosial media kah atau sudah punya landing page mungkin? Kalau promonya masih sosial media sih Kak. Nah, ini cocok nih besok hari Rabu mungkin hari Kamis ya bisa ikut kelasnya Mas Rozik. Nanti siapa tahu bisa terinspirasi dengan landing page mungkin untuk membantu usahanya. Biasanya kalau yang model-model momentum kayak gini emang kalau pingin ngebooster salesnya bisa pakai landing page. Nah, itu mungkin hari Kamis besok sama Mas Rozik akan diberitahu ya. Gitu. Oke, thank you Mas Ahmad Zaini. Oke. Saya lanjut lagi ya, teman-teman. Kita ngomonginnya sekarang. Nah, ini kenapa tadi kita udah kasih tahu jenis-jenis yang namanya content marketing, dan kali ini saya memang bold untuk sosial media, karena memang background saya basically adalah saya content creator di sosial media Instagram, teman-teman gitu. Jadi saya memang akan fokusnya lebih ke Instagram gitu. Dari sekian banyaknya sosial media gitu, dan masing-masing bisa untuk dipakai content marketing. Tapi karena saya memang fokusnya di Instagram, dan saya rasa dari dua orang tadi yang open mic mostly adalah menggunakan Instagram, jadi saya rasa ini worth it untuk nanti kita akan bahas tentang content marketing di Instagram kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita ngomongin soal konten marketing Instagram. By the way, teman-teman di sini boleh lo nulisin akun Instagram atau akun jualannya ya. Siapa tahu nanti ada yang follow-followan. Nah, silahkan sok ya. Konten marketing Instagram, teman-teman. Kita masuk ke sini. Nah, kalau kita ngomongin soal konten marketing di Instagram, pasti kita nggak jauh-jauh ngomongin soal fitur-fitur apa sih yang disupport dari Instagram untuk mengembangkan konten kita sehingga orang tahu gitu keberadaan kita. Nah, fitur-fiturnya apa aja? Ini kita kasih tahu teman-teman, ini adalah basic Instagram fitur. Ini mungkin kalau menurut saya teman-teman sudah dapat semua ya, nggak tahu sih masa ada yang belum dapat, kayaknya harusnya udah dapat semua ya. Instagram Story pasti udah ada teman-teman. Kemudian feeds pastilah, kalau nggak ada feeds repot juga Instagram. Instagram Live harusnya sih udah ada. Mungkin kalau dulu ada yang namanya IGTV, nah sekarang IGTV itu gabung dengan Instagram Reels, teman-teman. Jadi kalau dulu kita masih bisa save video kita pakai IGTV gitu, sekarang semuanya otomatis kalau video yang panjang akan di
tarik ke Instagram Reels. Jadi nggak usah bingung. Maksudnya teman-teman, aku nggak mau bikin Reels deh perasaan, tapi kenapa kok masuknya ke Instagram Reels ya? Misalnya kalau teman-teman upload video yang lebih dari 1 menit, ya memang kayak gitu sekarang algoritmanya. Jadi udah nggak ada lagi IGTV, semuanya ke Instagram Reels gitu. Dan ada Instagram Shop. Kayaknya harusnya udah dapat semua ya Instagram Shop. Ada yang belum dapat salah satunya? Kayaknya harusnya udah ya. Ini karena ini fitur basic banget, fitur standar banget. Nah, masing-masing fitur ini teman-teman itu bisa mensupport konten marketing yang teman-teman buat. Misalnya nih Instagram Story, bikin konten yang memang cepat tapi bisa menarik perhatian orang gitu. Ini agak tricky kalau kita mau pakai Instagram Story ya, karena ada satu penelitian yang bilang 3 detik pertama itu momentum orang akan mengingat apa yang dilihat gitu, 3 detik pertama gitu. Orang akan tertarik untuk lanjut itu di 3 detik pertama. Jadi krusial banget kalau teman-teman pakai Instagram Stories karena hanya sehari gitu dan akan hilang. Nah, maksimalkan untuk bisa menarik perhatian gitu. Ada beberapa caranya sebenarnya kalau teman-teman cari di Google gimana caranya untuk konten kita bisa menarik perhatian, mulai dari pemilihan warna, mulai dari sizing fontnya, pemilihan fontnya. Nah, ini kalau ketika kita main di Instagram Stories itu harus diperhatikan gitu, karena jangan sampai hanya sebenarnya itu materi yang bagus, materi yang penting buat teman-teman, buat usahanya, orang cuma lewat gitu aja, karena orang ngerasa, wah pusing nih ngelihat story-nya ini banyak banget, informasinya penuh banget kayaknya, jadi nggak tahu apa yang harus diingat gitu pada akhirnya gitu, jadi nggak ada point of interest-nya gitu. Jadi usahakan memang harus ada satu bagian yang menarik perhatian kalau kita mau main di Instagram Story. Kalau Instagram Feeds beda ceritanya. Instagram Feeds kan teman-teman bisa posting foto atau posting video, jadi dengan durasi tertentu teman-teman masih bisa keep up gitu. Cuman biasanya lebih ke storytelling aja sih kalau main di Feeds gitu. Jangan sampai orang jadi bosen dengan videonya, jadi dragging gitu. Jadi pertama-tama bagus, makin kesini kok jelek. Nah, bukan jelek ya, membosankan gitu. Nah, itu harus diperhatikan kalau kita mau main di Feeds gitu. Kalau Instagram Live, ya otomatis orang-orang kayak saya, kayak Mbak Ana ini memang harus disiapkan di depan layar handphonenya gitu. Orang-orang yang bisa komunikatif, orang-orang yang talkative, orang-orang yang bisa ngajakin orang lain untuk at least follow dulu gitu, follow Instagramnya supaya nggak beli nggak apa-apa gitu, tapi follow dulu supaya mereka menjadi yakin gitu. Karena kan funnelingnya tadi seperti saya jelaskan, orang tahu, kemudian orang yakin dan orang akan membeli pada akhirnya gitu. Nah, salah satunya yang paling atas dulu, orang tahu dulu aja kita. Nah, itu lewat nge-follow itu di Instagram Live gitu. Kalau Reels ya seperti saya bilang, sekarang Instagram memang kalau menurut saya lagi galau ya teman-teman gitu. Kadang Reels itu bisa tinggi banget, tapi kadang itu bisa ya ratusan kayak gitu, nggak sampai 1000 ngos-ngosan gitu. Nah itu bisa terjadi gitu. Dan yang namanya algoritma, kalau teman-teman pasti nanti mungkin nggak tahu, saya yakin ada yang tanya, Mas algoritma Instagram tuh kayak gimana? Kalau ngomongin soal algoritma, ini pertanyaan yang sering saya dapatkan. Algoritma itu nggak ada yang tahu gitu teman-teman. Maksudnya nggak ada bukunya, nggak ada guidance algoritma itu kayak gimana. Karena algoritma basically adalah semakin sering kita melihat sesuatu, itu akan muncul di Instagram kita. Paham nggak gitu? Kalau teman-teman coba buka bagian explore-nya di Instagram, explore-nya teman-teman, konten-konten yang ada di situ adalah konten-konten yang secara algoritma dimunculkan karena teman-teman sering lihat konten seperti itu. Misalnya, teman-teman suka lihat bola gitu, pasti bagian explore-nya itu banyak muncul bola. Teman-teman suka ngelihat traveling gitu, pasti banyak banget foto-foto atau video traveling di situ. Nah, itu yang namanya algoritma. Algoritma itu kita sendiri yang menentukan gitu. Kebiasaan kita, behavior kita seperti apa, itu akan membentuk algoritma. Jadi jangan sampai teman-teman ngira, algoritmanya berubah nih, gimana sih Instagram? Ya mungkin berubah karena teman-teman memang kebiasaannya berubah gitu. Teman-teman jarang banget misalnya konsumsi misalnya online shop kayak gitu, atau jualan-jualan pakaian di Instagram. Ya pasti akan berganti, kok nggak ada lagi yang jualan pakaian-pakaian lagi di Instagram ya, karena teman-teman kebiasaannya berubah gitu. Dan yang tanya algoritmanya dynamic ya Kak, dan disesuaikan behavior kita di media sosial. Ya benar, disesuaikan dengan behavior kita, kebiasaan kita seperti apa. Itu akan muncul di bagian explore biasanya kayak gitu. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya fitur-fitur yang ada di Instagram gitu. Nah,
Selanjutnya, ini yang nggak kalah penting teman-teman, nggak tahu sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu sebelumnya, karena saya akan kasih tahu teman-teman update fitur Instagram di 2022, which is adalah mulai dari bulan Januari sampai bulan April, Maret lah, April kan barusan, sampai bulan Maret. Nah, ini coba, nggak tahu kalau teman-teman ada yang sudah dapat, nanti boleh kasih tahu kita ya, karena saya belum dapat juga. Yang pertama, adalah ini, fitur ini teman-teman, chronological order of the feed. Jadi intinya adalah teman-teman nanti bisa menentukan ini feed-nya atau feed atau home-nya teman-teman, atau kalau Facebook wall-nya, wall atau home-nya itu mau tampilin apa aja gitu. Misalnya aku mau nampilin cuman followingku saja yang aku follow gitu misalnya. Ya udah nanti akan muncul ya orang-orang yang di-follow aja gitu di sini di Instagram gitu. Jadi selain itu nggak bakal muncul gitu. Jadi tersortir gitu. Jadi nggak bakal ke-skip nantinya kalau teman-teman pengen ngikutin salah satu yang di-follow gitu. Ini mic-nya mungkin bisa dimatiin, bisa dibantu Mbak Ana. Ya, oke. Kemudian adalah favorit. Nah, ini favorit juga beda lagi gitu. Kadangkala kita kan punya apa namanya ya, akun-akun yang kita anggap ini keren-keren nih kontennya. Ini inspiring banget nih. Ini menarik nih untuk diikutin. Nah, itu bisa yang muncul hanya itu saja, yang difavoritkan aja gitu. Bisa jadi kita follow kan belum tentu favorit. Nah, ini favorit lebih tersortir lagi gitu, yang kita follow dan kita rasa kayaknya kita pingin deh ngelihat ini terus gitu, nggak pingin ngelihat yang lainnya. Nah, itu bisa. Nggak tahu di sini apakah sudah ada yang dapat untuk fitur chronological order of the feed. Kalau sudah dapat boleh kasih tahu kita di sini di kolom chatnya ya. Kemudian yang kedua yang nggak kalah serunya lagi adalah Instagram subscription. Nah, ini Instagram sudah ada kayak YouTube ya, di-subscribe ya. Nanti influencer-influencer tuh bakal kayak gitu, teman-teman. Tolong di-subscribe ya. Nah, itu Instagram bakal kayak gitu. Cuman di sini adalah bedanya di subscribe-nya tuh bisa milih gitu. Teman-teman bisa subscribe untuk konten feed dari si influencer itu, yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa subscribe Instagram live dari influencer itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa subscribe, kalau nggak salah ya, itu adalah Instastory gitu. Jadi feed, reel sama Instastory. Jadi nanti munculnya akan kayak ini, kayak gambar yang di sebelah kanan, teman-teman akan punya badge. Badge itu adalah di samping namanya itu ada semacam logo atau tanda, di mana teman-teman itu adalah subscriber dari si influencer ini. Nantinya ketika teman-teman nggak follow ini, nggak subscribe si misalnya feeds-nya si influencer siapa, teman-teman nggak bakal bisa lihat tuh konten yang diposting sama si influencer gitu. Jadi benar-benar apa namanya ya akan ya kalau sebagai influencer tuh akan bahagia sekali gitu karena mereka bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari subscriber ini gitu. Jadi misalnya nih kalau teman-teman cuman nge-follow atau teman-teman nggak nge-follow Instastory atau nggak subscribe Instastory si influencer ya nggak bakal lihat tuh nanti konten yang subscribe yang dari si influencer ini gitu. Jadi ya udah bakal taunya cuman di tempat-tempat yang teman-teman subscribe aja kayak gitu. Nah ini lagi diperdebatkan juga sih, nggak tahu bakal bisa bertahan atau enggak. Tapi kalau di Amerika, setahu saya sudah ada beberapa influencer yang dapat gitu. Dan mungkin nggak cuma di Amerika sih. Kalau saya kemarin lihat ada pemain bola, teman-teman udah dapat kayak gitu. Jadi mereka minta untuk berlangganan dengan sejumlah nominal untuk dapat mengikuti live mereka gitu intinya. Nah, ini kan menarik nih kalau teman-teman punya usaha atau teman-teman punya atau seorang influencer mungkin atau seorang apa ya istilahnya konten kreator, ini menarik nih model-model seperti ini bisa dimanfaatkan untuk kolaborasi ke brand. Nanti misalnya nih brandnya teman-teman ngajuin biaya yang mahal, loh terus si brand ngomong kok mahal banget ini kok beda. Nah karena sekarang beda nih konten-kontennya yang muncul hanya untuk subscriber saja gitu. Jadi lebih tertarget atau lebih spesifik. Seperti itu sih yang Instagram subscription gitu. Kemudian yang ketiga adalah scheduling live Instagram.
Ini beberapa saya yakin teman-teman yang ada di Indonesia udah dapat sih. Kemarin saya sempat lihat juga gitu. Jadi sekarang kita tuh bisa ngasih tahu ke orang-orang bahwa kita akan live kapan gitu. Dan itu akan muncul di profiling kita gitu. Misalnya kita akan live itu masih minggu depan tanggal berapa gitu. Nah, kita bisa tuh bikin pengumumannya di sini gitu. Oh, kita akan live di tanggal kapan, jam berapa dan sebagainya, akan bahas apa. Nah, itu nantinya akan muncul di situ. Jadi nggak bakal terlewatkan gitu. Mungkin kalau lupa gitu, begitu lihat profilnya, oh dia bakal live lagi tanggal segini nih, jadi dia ingat lagi. Nah ini cocok juga sebagai bahan untuk konten marketing juga gitu. Jadi orang nggak bakal terskip nanti dengan konten yang akan disampaikan saat live gitu. Jadi mereka tetap akan mengikuti kayak gitu. Nah pertanyaannya sekarang udah ada yang dapat fitur terbaru tadi belum? Coba kira-kira teman-teman ada yang udah dapat nggak? Boleh dong kalau udah dapat boleh chat gitu. Silakan. Baru muncul yang favorit Mas punya saya. Tuh, ada yang udah dapet loh. Wah, saya envy nih. Mas Yusuf, boleh open mic nggak Mas Yusuf? Mas Yusuf, boleh dong kasih tahu gimana rasanya sudah dapat fitur yang favorit. Berarti yang Chronicle tadi ya Mas ya? Bener nggak sih? Yang Chronicle yang didapat, kalau nggak salah berarti yang ini ya? Ya nggak sih? Iya kan? Subscribe belum sih? Iya, baru yang favorit. Wah, Dina. Boleh dong Kak Dina Sabrina atau Kak Yusuf tadi open mic-nya dong. Saya mau tanya-tanya soalnya. Boleh nggak? Halo, 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 halo. Kak Dina, hai. Kak Dina, ini siapa nih? Halo, halo. Ada nggak yang mau cerita-cerita gitu? Baru yang favorit, subscribe belum? Ada Mas Andi J. Malik. Saya baru ngeh. Loh, Mas, ikutan juga, Mas. Jadi Mas Andi ini master of Photoshop, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar sama Mas Andi, nanti boleh ya. Tahun lalu kita ngajakin Mas Andi, tapi saya pikir Mas Andi lagi banyak jadwal, jadi nggak saya ajak ngeles saya. Next ya Mas, kita bikin kelas. Oke. Belum ada yang dapat selain favorit kayaknya ya, kebanyakan masih dapat favorit kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sebulan atau 2 bulan ke depan, karena kalau biasanya kayak gitu tuh harus ngantri dulu teman-teman, bukan ngantri sih. Percobaannya biasanya di Amerika dulu gitu. Even itu Om Boy lagi atau Papa Instagram Indonesia pun biasanya dia dapatnya terakhir-terakhir gitu. Jadi ya hoki-hokian sih biasanya kalau kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya yang mau saya kasih tahu ke teman-teman adalah setelah kita tahu fitur-fiturnya, setelah kita tahu konten marketing untuk Instagram, apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu teman-teman ketika kita ingin membuat konten marketing di Instagram. Nah, ini dia sebenarnya. Sebelum bikin konten, teman-teman harus menentukan target audiensnya dulu ya. Jadi penting nih. Jadi jangan sampai langsung bikin konten jebret, desain pakai Canva, pakai Photoshop, pakai apalah itu yang lainnya, tiba-tiba target marketnya itu atau target audiensnya itu belum tahu mau kemana nih arahnya, siapa yang mau disasar dengan konten itu. Jangan kebalik ya, tentukan targetnya dulu baru bikin kontennya, jangan bikin kontennya dulu baru nentuin targetnya. Karena nanti jadinya nggak efektif kontennya gitu, jadi nggak maksimal hasilnya gitu. Jadi tentuin dulu target audiensnya ya. Nah, gimana sih cara cari tahu target audiens kamu gitu? Ini sekali lagi ya teman-teman, ini bukan hanya untuk yang punya produk, tapi buat teman-teman yang mau ngembangin atau nguatin public speaking, personal branding. Nah itu bisa gitu ya untuk cari tahu targetnya yang cocok tuh seperti apa gitu. Nah, yang pertama adalah teman-teman coba pahami brandnya dulu nih. Pahami brandnya artinya adalah kalau ibaratnya ini teman-teman sambil bayangin ya, kalau ibaratnya produk atau brand teman-teman ini adalah seorang manusia, ya. Nah, itu tuh akan terlihat seperti apa? Terlihat seperti apa itu dalam artian dia seorang laki-laki, dia seorang perempuan, perempuan yang seperti apa, misalnya ibu rumah tangga, perempuan yang pekerja kantoran, pria yang mahasiswa mungkin. Nah, itu tuh harus ada dulu tuh. Jadi dihidupkan brandnya istilahnya gitu. Teman-teman apa namanya imajinasi aja gitu. Brandnya itu seperti apa akan terlihatnya gitu. Looks like-nya seperti apa gitu.
Jadi gambaran ini nantinya itu yang akan membuat brand teman-teman jadi jelas positioningnya gitu. Kenapa kita penting tahu positioning kita? Karena sekarang itu yang namanya market itu penuh banget kalau teman-teman memang nggak ada sesuatu yang unik gitu. Nah, gimana caranya supaya teman-teman nggak tergilas dengan pemain-pemain yang lebih dulu terjun? Ya teman-teman harus tahu positioningnya di mana gitu. Teman-teman mungkin kolamnya sama, tapi bisa jadi mainnya adalah teman-teman yang di pinggir sebelah kanan kolamnya. Jadi nggak semuanya ngumpul di tengah nih gitu. Udah kolamnya satu penuh semua kumpul di tengah, ya udah itu pasti akan senggol-senggolannya kenceng banget tuh. Jadi pentingnya di sini adalah tahu dulu positioningnya dengan cara menggambarkan brand kita itu akan terlihat seperti apa. Kayak gitu. Paham ya teman-teman ya di sini ya. Jadi silahkan aja berimajinasi gitu. Karena setelah kita bisa memahami brand kita akan terlihat seperti apa, yang selanjutnya adalah kita akan bisa menentukan karakter mereka gitu. Karakter mereka adalah siapa yang kita sasar, siapa yang akan kita tuju, sosoknya seperti apa yang akan kita tuju yang sesuai dengan gambaran dari brand kita gitu. Misalnya kita menggambarkan brand kita adalah seorang ibu-ibu rumah tangga, seorang ibu-ibu yang jago masak, ibu-ibu yang suka nongkrong, ibu-ibu yang cablak misalnya kayak gitu. Nah, itu berarti target kita ya circle-nya circle ibu-ibu itu. Ibu-ibu yang seperti apa yang kita target, yang cocok dengan gambaran dari brand kita gitu. Oh, karena kita suka ngobrol, ibu-ibunya suka ngobrol, ibu-ibunya suka masak, ya cari ibu-ibu yang doyan nongkrong, bisa masak bareng, diajakin, ya, yang umurnya mungkin nggak akan beda jauh. Nah, itu kan semakin ter apa ya istilahnya? Terjelaskan gitu positioning kita gitu. Jadi kita nggak hanya main ke oh target kita perempuan. Nah, perempuan yang seperti apa? Perempuan itu kan banyak tuh, perempuan yang memang berkarir, perempuan yang punya usaha, perempuan yang kerja sebagai guru mungkin atau dosen. Nah, itu harus detail. Cara detailnya seperti apa ya kita balik yang ke tadi. Kita harus tahu dulu positioning kita ada di mana, kita menggambarkan produk kita seperti apa. Seperti itu. Oke. Kemudian jadi kira-kira kalau sekarang nih teman-teman kan sudah tahu tuh teman-teman apa namanya brandnya seperti apa dan targetnya yang tuju seperti apa. Nah ini ada nggak yang mau kasih tahu ke kita, cerita ke kita, kira-kira ada yang sudah punya gambaran nggak brandnya itu gambarannya seperti apa dan targetnya kemana? Boleh sharing teman-teman? Karena kita masih cukup punya waktu, jadi saya silakan ada nggak yang mau sharing, yang punya brand mungkin Mas Andi J. Malik, boleh kalau mau kasih sedikit sharing Mas brandnya. Mas Andi kan kebetulan istrinya punya brand hijab juga nih, Mas. Tapi istrinya ya, kalau Mas Andi kayaknya, Mas Andi J. Malik kayaknya juga punya itu ya Mas ya, apa namanya, Tour and Travel ya kalau nggak salah. Atau IO kayaknya. Mas boleh sharing? Travel, Mas. EO dan travel, nggak cuma satu loh, luar biasa. Mas Andi J. Malik, kalau EO dan travelnya ini digambarkan itu sosoknya seperti apa Mas? Maksudnya gambarannya? Kalau dari awal memang positioning kita untuk handle klien-klien corporate sih biasanya. Oh, oke. Nah, untuk klien-klien corporate, jadi untuk dari sisi gimana sih gitu ya ngebangun komunikasi itu juga otomatis sangat berpengaruh kan, karena kan kita langsung biasa berhubungannya dengan supervisor, manager gitu, bahkan sampai ke level-level direksinya juga kadang-kadang ya gitu. Jadi memang positioning itu sangat-sangat mempengaruhi pada akhirnya juga cara kerja kita, gimana cara kita ngebawain brand kita, lebih gitulah. Karena positioning itu pasti akan sangat-sangat berpengaruh ke sana sih ujungnya. Berarti kalau berdasarkan cerita, berarti tampilannya kalau saya bayangin nih ya, kalau orang itu berarti yang formal gitu ya Mas ya, yang eksekutif kayak gitu, karena kan targetnya ke corporate ya. Tampilannya seperti itu nggak sih? Ya, kurang lebih sih seperti itu. Berarti jadi di konten-kontennya juga akan seperti itu Mas? Kalau di konten-konten kita sih sebenarnya, karena kan orang-orang seperti itu kan sebenarnya kalau target individunya nggak akan nongkrong di IG kan, nggak akan nongkrong di sosial media sih sebenarnya. Jadi orang-orang seperti itu kan begitu kan. Nah jadi memang kita lebih sosial media itu kita pakai sebenarnya untuk memperkuat portofolio aja sih. Biasanya kalau brand-brand corporate atau yang klien-klien corporate kita itu kan biasanya tanya kan track record kita seperti apa gitu kan ya. Nah biasanya untuk durasi video atau
event-event yang apa namanya yang panjang durasinya biasanya kita taruh di YouTube biasanya. Sosial media sih lebih ke arah ke sana sih kalau kita. Oke. Tapi pendekatannya berarti langsung ke door to door gitu istilahnya ya Mas, langsung ke mereka gitu. Ya. Kalau brand Oke. corporate itu harusnya memang kayak gitu. Jadi kita tahu momen aja nih. Biasanya kalau menjelang akhir tahun tuh kan biasanya akan ada event-event tertentu. Nah di situ biasanya kita langsung kayak door to door, cari info, marketing info dan lain-lain sih. Biasanya gitu sih Mas. Berarti jemput bola gitu ya Mas ya? Mostly jemput bola. Tapi kalau untuk nggak menutup kemungkinan juga, memang kita kan jalanin ads juga kan, gitu ya. Misalnya paket gathering kantor, employee gathering, whatever lah. Biasanya kita nge-ads juga. Nah biasanya kita boosting itu memang kayak misalnya nih after lebaran kita biasanya boosting gitu. Oke, ya. Oke, menarik. Berarti memang positioningnya sudah jelas ya. Kalau ini udah berapa lama Mas by the way? 2017 Mas, September. Berarti sekitar berapa tahun tuh? Aduh, hitung-hitungan ya. Sekitar 4 tahun lah. 4 tahun. Berarti sekitar 4 tahun sampai menemukan positioningnya itu di tahun keberapa, Mas? Oh, kayaknya ini firm nih. Aku kolamnya yang ini nih. Berapa lama itu? Itu kurang lebih sih di setengah tahun ya. Karena kan di awal kita memang settingnya itu kan lebih ke untuk orang perorangan, grup individu, kelompok perorangan biasa tuh. Nah, memang sering berjalannya waktu Meet and Onset ternyata lebih banyak di sana dan uangnya juga lebih gede di sana. Iya benar-benar lebih pasti ya kalau di sana ya. Oke. Thank you by the way Mas Andi Jemalik ya udah sharing ya. Jadi itu dia tadi teman-teman ya apa namanya pentingnya tahu positioning tuh untuk itu. Jadi kita ini punya siapa nih mic-nya nih. Jadi kita akan tahu gitu kita arahnya mau kemana dan itu bagus banget untuk perkembangan bisnis kita gitu. Nah, teman-teman, jadi untuk episode pertama atau week pertama, saya hanya menjelaskan tentang dasarnya dulu tadi, intronya dulu, teman-teman. Apa yang akan saya sampaikan karena kita 3 kali pertemuan ya, week pertama, week kedua, dan week ketiga nanti. Jadi untuk week pertama tadi kita akan fokus lebih lanjut ke Instagram, ke konten-konten Instagram untuk next-nya. Nah, konten-konten Instagram pastinya konten-konten yang bisa mensupport kegiatan marketing atau branding teman-teman. Nah, konten Instagram yang seperti apa yang akan kita pelajari minggu depan adalah lebih ke konten-konten microblog karena saya yakin kalau teman-teman memang tujuannya untuk penjualan dan sebagainya harus ada konten yang mengedukasi gitu supaya orang semakin yakin dengan produk teman-teman. Jangan isinya misalnya kalau teman-teman punya, kadang tuh kayak gini, kalau teman-teman punya usaha F&B misalnya, atau coffee shop, ya isinya Instagramnya fotokopi semuanya gitu, kopi, menu, kentang goreng, terus apa, nah isinya tuh kayak gitu semua tuh. Pada akhirnya Instagramnya tuh jadi kayak buku menu gitu, jadi kayak katalog gitu, bukan jadi kayak Instagram dengan fungsinya gitu. Nah makanya untuk next week, saya bakal kasih tahu nih ke teman-teman gimana caranya bikin konten microblog, supaya usaha teman-teman bisa maksimal juga gitu pada akhirnya gitu. Apa aja yang akan dibahas, gimana cara cari ide konten, kemudian cara membuat konten plan seperti apa, tools-tools yang dipakai apa saja, dan gimana cara optimasi konten Instagram, mulai dari penggunaan hashtag, kemudian dari jam posting, dan lain sebagainya, kita akan bahas di minggu depan. Untuk episode kali ini, untuk week pertama, saya rasa cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke host saja. Silakan Mbak Ana. Wah, mantap banget nih penjelasan dari Mas Andre, dikupas tuntas ya dari awal sampai akhir, dari media promosi, jenis konten, fitur Instagram yang terbaru. Oke teman-teman langsung aja ke sesi tanya jawab. Akan dibuka 3 pertanyaan pertama ya. Oke, langsung aku baca apa gimana Mas Andre? Aku yang baca ya. Boleh. Kalau mau open mic atau mau baca silakan. Mbak Ana baca boleh, biar cepat. Oke. Perkenalkan, nama saya Margareta Sri Lestari dari Solo. Kak izin bertanya, kira-kira bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk menaikkan followers akun sosmed bisnis kita? Itu satu. Langsung dijawab Mas Andre atau? Langsung aja, karena saya orangnya pelupa gitu, takutnya nanti lupa gitu, jadi langsung dijawab aja. Gimana caranya naikin followers akun sosmed bisnis kita?
Ya pertanyaannya sekarang dibalik, gimana caranya orang bisa suka dengan Instagram kita. Nah, ketika orang bisa suka dengan Instagram kita, otomatis orang akan dengan rela, dengan ikhlas akan nge-follow kita gitu. Nah, suka itu bukan dalam hal konten bagus, tapi gimana konten itu mempunyai impact untuk mereka, mempunyai manfaat untuk mereka gitu. Jangan sampai kita hanya bikin konten bagus menurut kita, belum tentu bermanfaat atau belum tentu ada value-nya untuk mereka sehingga mereka nggak akan follow. Otomatis kalau kita ngomongin soal follow, otomatis ada sesuatu yang akan mereka bukan korbankan, ada yang mereka utamakan gitu, yaitu mereka berharap akan mendapatkan konten-konten yang bervalue dan berimpact untuk mereka. Jadi itu caranya. Jadi mikirin gimana caranya bikin konten yang punya value dan berimpact, dan itu akan kita bahas di next week. Jadi jangan sampai nggak ikutan di next week ya. Oke, pertanyaan kedua ya Mas Andre. Boleh Mbak Ana. Dari Maulana Bilal DP. Ketika saya screening artikel di Google, banyak yang mengisyaratkan bahwa algoritma IG setiap tahunnya berbeda. Misal seperti tahun kemarin, kita masih bisa nembak hashtag atau keyword yang tren pada hari tersebut. Menurut Mas Andre, sebagai social media spesialis, apakah algoritma IG di tahun 2022 ini akan berbeda dalam tanda kutip daripada di tahun 2021 kemarin? Jika iya, kenapa? Dan jika tidak, kenapa? Terima kasih. Sama-sama, pasti berbeda jawabannya gitu. Jangankan setahun ya, sehari aja itu bisa beda loh gitu. Kalau teman-teman ya termasuk orang yang sering posting reels gitu, mungkin besok waktu kelasnya Mas Rozik itu termasuk yang sering posting reels. Nah itu pasti akan merasakan juga. Kita posting kemarin di jam yang sama dengan konten tipe yang sama, hasilnya tuh bisa maksimalnya tuh beda gitu. Kadang bisa sampai puluhan ribu, kadang cuma ratusan aja. Ya karena itu balik lagi kita nggak pernah bisa memetakan algoritma itu seperti apa gitu. Yang bisa menentukan algoritma kita hanya kebiasaan-kebiasaan kita aja. Jadi balik lagi nih kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sebelumnya pernah dipakai, ya kalau memang itu pingin terus dan punya impact ke kita ya digunakan aja gitu. Tapi kalau ketika kita pingin coba-coba lagi dengan hal-hal yang baru, otomatis algoritma akan merespon dengan sesuatu yang baru, yang which is adalah kok mungkin hasilnya nggak maksimal ya kayak kemarin ya. Nah itu gitu. Jadi kalau ditanya apakah algoritma IG tahun 2022 akan berbeda, ya pasti berbeda gitu, karena jangankan tahun gitu, bulan, hari pun bisa berbeda algoritma. Itu ya, semoga bisa menjawab ya. Oke, pertanyaan ketiga. Ada 2 pertanyaan, Mas. Perkenalkan Kak, saya Zain dari Jakarta Selatan. Pakai maling nggak? 1. Bagaimana cara meningkatkan engagement rate Instagram yang positioningnya sebagai B2B, karena biasanya B2B lebih sedikit IR, ya IR-nya daripada B2C. Yang kedua, mana yang lebih efektif dalam meningkatkan followers growth antara Reels atau carousel, Mas? Oke, untuk yang pertama, kalau dari saya harus tahu dulu nih apa usahanya, apa B2B-nya itu maksudnya seperti apa gitu. Karena pasti akan berbeda juga untuk treatment-nya gitu. Somehow memang B2C itu karena mungkin ya, karena kadang kalau B2C itu istilahnya tuh konten-kontennya itu memang tujuannya itu hanya untuk mengikat atau meng-engage dengan maksud relationship aja gitu. Nah tapi kadang kalau B2B itu kan ada maksud-maksud tujuan tertentu nih, misalnya kalau kita pengen closing dan lain sebagainya. Nah itu treatment-nya akan berbeda nantinya gitu. Jadi kalau cara meningkatkan engagement rate Instagram, kalau saya nih ya, ini saya bocorin aja, kalau saya biasanya pelajari yang namanya psikologi marketing, teman-teman. Nah, ini penting, psikologi marketing itu adalah jadi hal-hal yang mungkin kita kalau secara technically-nya mungkin nggak dapat nih, nggak nyampe ini. Misalnya kayak ada rasa yang sama itu adalah merasakan hal yang sama dengan konten yang kita buat, mainkan emosionalnya. Nah yang kayak gitu tuh bisa mendukung engagement-nya jadi tinggi, engagement rate-nya. Jadi walaupun B2B atau B2C, ketika kita menggunakan yang namanya psikologi marketing, coba pelajarin aja yang simpel-simpel aja, itu bisa kok menambah engagement rate-nya gitu, karena orang ngerasa oh sama nih kita nasibnya, oh bener nih kontennya, relate kayak gitu, walaupun itu B2B atau B2C pasti tetap akan ngarahnya ke sana gitu. Mungkin itu jadi salah satu pertimbangan atau alternatif untuk mempelajari psikologi marketing gitu kalau kita ngomong step yang advance lagi gitu. Kemudian yang kedua adalah mana yang lebih efektif dalam meningkatkan followers growth antara Reels atau carousel. Ya jawabannya adalah
Reels kayak gitu. Reels itu mau di mana-mana dia bisa membuat apa ya, membooster istilahnya untuk engagement, untuk apa namanya ya, misalnya kalau teman-teman memang tujuannya pingin viewers misalnya banyak yang lihat, itu bisa pakai Reels. Soalnya kalau kita ngomong soal carousel, tujuannya adalah balik lagi educating orang gitu, educating orang supaya tahu kita, tahu produk kita, sehingga yakin dengan kita. Tapi kalau tujuannya untuk menambah followers growth atau menambah engagement, itu coba pakai yang namanya Instagram Reels saja. Seperti itu. Apakah, oke Mas, ini ada tambahnya juga. B2B-nya dalam IT Training and Certification, Mas. Wow, IT Training and Certification, iya. Agak, ini memang kalau spesifik banget kalau kita soal IT Training gitu. Berarti kan jasa ini ya. Jasa. Nah, itu beda lagi tuh kalau jasa nanti treatmentnya beda, konten yang memang kita punya produk dengan konten yang kita punya jasa. Jasa biasanya pakai namanya social proofment. Coba cari tahu aja social proofment itu jenis-jenisnya apa aja. Misalnya social proofment itu jenisnya testimoni. Misalnya ada dari influencer kasih endorse misalnya, dimasukin aja ke dalam konten itu gitu. Oh si Keanu aja udah pakai jasaku misalnya kayak gitu. Nah kamu kapan? Nah misalnya kayak gitu-gitu tuh. Karena itu kalau kita ngomongin soal jasa, otomatis kita harus cari trust orang gitu. Gimana cara cari trust orang? Salah satunya dengan cara social proofment, konten-konten social proofment. Nah itu bisa menggunakan itu. Oke, siap. Ada Oke, lagi sebelum lanjut Mbak ke Ana? pertanyaan, aku mau kasih info sedikit buat teman-teman yang pengen dapetin e-wallet dari Edura Indonesia, boleh minta tolong buat share acara kelas pada sore hari ini di sosial medianya masing-masing ya. Tunggu aja nanti kita bakalan kasih tahu siapa yang bakal menang. Kita bakal umumin di grup Edura Indonesia di Telegram. Oke, untuk link absen akan saya share sebentar lagi. Jangan lupa absen ya teman-teman. Ini kayaknya ada lagi. Mendapatkan rekaman materi dan record kelas. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang bertanya ini lagi? ada lagi Lutfi, boleh aku bacain langsung aja ya? Oke. Pengen bertanya seberapa sering sih kita harus posting konten baru di platform Instagram saya dalam dunia digital marketing? Seberapa sering sih kita harus posting konten baru di platform Instagram? Nah, ini Instagramnya Instagram personal atau Instagram bisnis nih Mas, kalau boleh tahu Lutfi gitu. Karena kalau kita ngomongin soal Instagram bisnis itu bisa lagi di breakdown, ini baru bikin atau sudah bikin atau sudah ada sebelumnya. Nah, karena biasanya kalau misal baru bikin memang harus sesering mungkin posting gitu. Misalnya sehari 2 kali, let's say gitu. Karena itu supaya orang jadi trust ke kita. Kadang-kala kan kita ngelihat Instagram bisnis orang gitu kok kontennya baru 1, 2, 3 misalnya kayak gitu. Jadi kita jadi nggak yakin ya ini bener nggak nih barangnya, walaupun barangnya kita pengen bener beli gitu. Cuman karena postingannya masih sedikit jadi nggak yakin gitu. Kecuali kalau memang sudah banyak posting dan tinggal maintenance saja, ya bisa nggak usah sesering mungkin. Kalau biasanya sih saya pilihannya adalah ya 2 hari sekali gitu, 2 hari sekali posting, harus ada story sama harus ada feeds-nya kayak gitu. Paling enak sih kalau mau engage sih lebih banyakin ke story aja gitu kalau memang nggak sempat bikin feeds ya, karena story itu menandakan kita itu hidup teman-teman, kita tuh ada gitu, jadi kita nggak cuma akun doang gitu, tapi kita benar-benar ada. Dan kalau itu sebuah brand penting banget gitu supaya orang tahu oh brand ini eksis nih, brand ini belum hilang nih. Nah itu ya kalau dari saya. Mungkin itu pertanyaan yang terakhir Mbak Ana. Mungkin sebelum saya menutup acara pada sore hari ini, saya umumin lagi untuk share acara kelas pada sore hari ini di sosial media masing-masing dengan tag Instagram Edura Indonesia dan tag area sama Instagramnya MC Keliling ya. Wah, makasih loh. Ya jangan lupa ya teman-teman, karena nanti kita mungkin berdasarkan kalau teman-teman nanti sudah sharing, sudah di-repost sama kita, nanti di grupnya Edura kita akan kasih tahu siapa yang dapat saldo e-wallet. Wah, asik. Oke. Kita foto dulu yuk teman-teman sebelum kita cabut. Karena mungkin beberapa dari teman-teman ada yang mau nyiapin buat buka puasa, jadi silahkan dihidupkan kameranya teman-teman, kita foto bareng, nanti supaya bisa diposting gitu. Nanti saya repost, nanti di-repost sama Edura, sama Tekaria, sama Mbak Ana, dan yang lainnya. Yuk, boleh, silahkan. Oh, ada yang berdua, Kakak Margareta, lagi berduaan. Ya. Mahmudi Rois, kamu kayak kembarannya Raffi Ahmad. Dimas Ahmad,
Ya. Saya mulai nih. Yuk. Mbak Ana bisa dibantu hitung atau teman-teman yang lain ini dibantu capture ya. 1, 2. Sabar Bu, kita tunggu dulu. Masih ada yang mau nggak buka open cam? Tuh masih ada, tuh bentar. Dina, Sabrina. Yo ada lagi, Zaki Pahlevi, Muhammad Fajar. Oh Bernas join lagi Mas Bernas. Yuk Mas, boleh. Mas Bernas nih aktif nih kita. Oke, yuk kita segini aja. Boleh dihitung Mbak Ana? 1, 2, 3. Oke. Ulangi sekali lagi. Mas Rozik. 1, 2, Males 3. banget dibantah. Oke, slide selanjutnya ya, slide kedua. Oh, ada slide 2. Oke, boleh. Yuk, dihitung. 1, 2, 3. Lumayan ramai juga ya sore ini. Aduh, udah? 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa besok join lagi ya. Kita ada di jam 4. Besok kelas copywriting. Oke, terima kasih. Sampai bertemu. Sehat-sehat.